Sebelum Indonesia menjadi negara dengan berbagai suku dan budaya, sebelum ada kerajaan dan kota-kota besar, daratan Nusantara sudah dihuni oleh manusia purba. Kehidupan mereka penuh tantangan, bertahan hidup dari alam liar, berburu, dan menciptakan alat-alat sederhana. Dua periode penting dalam sejarah awal manusia di Indonesia adalah era Homo erectus, manusia purba yang hidup lebih dari 1 juta tahun yang lalu, dan zaman Megalitikum, ketika manusia mulai membangun struktur batu besar untuk kepercayaan mereka. Bagaimana kisah mereka? Mari kita mulai perjalanan ini dari awal. Lebih dari 1 juta tahun yang lalu, daratan yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia masih terhubung dengan Asia melalui daratan luas yang disebut Sundaland. Pada masa itu, gelombang migrasi manusia purba terjadi. Salah satu spesies manusia yang menghuni wilayah ini adalah Homo erectus. Homo erectus adalah salah satu spesies manusia purba yang hidup di Indonesia sejak 1,5 juta tahun yang lalu hingga sekitar 250.000 tahun yang lalu. Mereka memiliki tubuh tegap dengan tinggi sekitar 145 sampai 170 cm dan volume otak yang lebih besar dibandingkan nenek moyangnya, sekitar 900 sampai 1100 cm kubik. Banyak fosil Homo erectus ditemukan di berbagai situs arkeologi Indonesia, terutama di Sangiran, Trinil, dan Ngandong di Jawa. Salah satu yang paling terkenal adalah Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berjalan tegak yang ditemukan oleh ilmuwan Belanda Eginae Dubois pada tahun 1891 di Trinil, Jawa Timur. Meski masih sangat sederhana, Homo erectus sudah bisa membuat alat-alat batu untuk berburu dan mengolah makanan. Mereka menggunakan batu tajam sebagai pisau dan kapak genggam untuk berburu hewan seperti rusa, banteng, bahkan badak purba. Ada bukti bahwa Homo erectus di Asia, termasuk Indonesia, sudah mulai mengendalikan api sekitar 1 juta tahun yang lalu. Penguasaan api menjadi langkah besar dalam evolusi manusia karena membantu mereka memasak makanan, memberikan kehangatan, dan mengusir predator. Seiring berjalannya waktu, Homo erectus akhirnya punah dan digantikan oleh manusia modern, Homo sapiens. Mereka mulai hidup menetap, bercocok tanam, dan membangun komunitas. Salah satu era penting dalam perkembangan masyarakat prasejarah adalah zaman Megalitikum atau zaman batu besar yang berlangsung sekitar 2500 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Di zaman ini, manusia mulai membangun struktur batu besar sebagai bagian dari kepercayaan dan kehidupan sosial mereka. Beberapa peninggalan khas dari zaman Megalitikum yang masih bisa ditemukan di Indonesia hingga sekarang antara lain: 1. Menhir. Menhir adalah batu tegak yang didirikan untuk menghormati roh leluhur. Masyarakat meyakini bahwa roh nenek moyang tetap hidup dan bisa memberikan perlindungan kepada keturunannya. Kedua, dolman. Dolman adalah batu besar yang digunakan sebagai meja sesajen atau tempat duduk pemimpin suku. Dalam beberapa kasus, dolmen juga digunakan sebagai tempat pemakaman. 3. Sarkofagua. Sarkofagus adalah peti mati yang dibuat dari batu besar dan digunakan untuk mengubur orang-orang yang dianggap penting dalam masyarakat. 4. Punden berundak. Punden berundak adalah struktur bertingkat yang digunakan untuk tempat pemujaan leluhur. Bangunan ini dianggap sebagai cikal bakal arsitektur candi di Nusantara. Hingga kini, warisan dari zaman prasejarah ini masih bisa ditemukan di berbagai daerah Indonesia. Situs Sangiran di Jawa Tengah, misalnya, menjadi salah satu situs manusia purba terpenting di dunia. Sementara Gunung Padang di Jawa Barat diduga sebagai situs megalitik tertua di dunia. Beberapa suku di Indonesia, seperti masyarakat Nias, Sumba, dan Toraja, masih mempertahankan tradisi megalitik dalam kehidupan mereka. Ini menunjukkan
bahwa nilai-nilai dari zaman prasejarah masih bertahan dalam budaya Indonesia hingga kini. Dari Homo erectus yang berjuang bertahan hidup di alam liar hingga masyarakat megalitikum yang mulai membangun peradaban, semuanya adalah bagian dari sejarah panjang Indonesia. Warisan mereka tetap hidup. Dalam budaya kita, menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Sejarah tidak hanya tentang masa lalu, tapi juga cerminan masa depan kita. Sampai jumpa di episode sejarah berikutnya.